Jumpa lagi dengan saya dalam video-video fisika. Pada video fisika kali ini, saya akan membahas mengenai gerak parabola. Gerak parabola tentu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada tayangan yang akan saya tampilkan berikut ini, yaitu gerak parabola pada kegiatan olahraga. Nah, untuk itu saya tampilkan kegiatan olahraga pada permainan voli. Perhatikan apa yang dilakukan oleh kapten tim, yaitu bola-bola yang dikembalikan oleh kapten tersebut. Mari kita saksikan tayangan tersebut. 시간차 오케이 또 막아냅니다. 쫓아갑니다. 오케이 엄청난 파이링 여기에요. 그대로 넘어갑니다. 스파이크 얼굴 맞고 다시 맞고 그대로 스파이크 레이디 찬스 백어택 그렇게 Nah, dari tayangan tersebut, bola-bola yang dikembalikan oleh kapten tim yang berbaju putih tersebut, bola yang dikembalikan berbentuk melengkung. Bentuk melengkung tersebut lah yang disebut juga dengan gerak parabola. Kita lanjut untuk lebih memahami gerak parabola. Pada permainan voli, ketika melakukan passing seperti ini, contohnya saya tampilkan dua orang anak yang berbaju merah dan berbaju kuning. Ketika yang berbaju merah melakukan passing kepada pemain yang berbaju kuning, maka pemain berbaju kuning pun akan mengembalikan bola yang bentuknya sama seperti yang dilakukan oleh orang yang berbaju merah. Garis pengembalian bola tersebut berbentuk lengkungan. Nah, bentuk lengkungan ini membentuk setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, dan ini disebut juga dengan gerak parabola. Nah, untuk lebih memahami lintasan yang dibentuk tersebut, mari kita lihat komponen vektor pada gerak parabola. Untuk materi gerak parabola ini tidak lepas daripada vektor dua dimensi. Maka ketika bola tadi sebelum dilepaskan, maka ada kecepatan awal yang diberikan pada bola tersebut. Dan kecepatan awal pada bola tersebut, jika kita gambarkan pada koordinat kartesian dan bentuk lintasan bola tersebut, maka kita dapat uraikan vektor kecepatan awal pada anak tersebut terhadap sumbu X, yaitu pada sudut tertentu, atau kalau kita lihat di sini sudutnya alfa, kita uraikan terhadap sumbu X, maka menjadi V0 X, dan kita uraikan terhadap sumbu Y di sini, yaitu V0 Y. Dalam pelajaran vektor, maka kita dapat tentukan bahwa komponen vektor kecepatan awal, yaitu besarnya V0 X terhadap sudut alfa, yaitu sama dengan V0 cos alfa. Sedangkan pada sumbu Y, yaitu V0 Y, besarnya adalah V0 sin alfa. Itu komponen vektor kecepatan awal. Kita lihat analisa pada posisi tertentu. Ketika bola ini pada kecepatan awal yang sebelumnya kita jelaskan, bahwa diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, jika bola ini dilepaskan seperti ini, pada titik tertentu menuju titik puncak,
Maka di sini bisa kita jelaskan komponen vektornya, yaitu vektor V yang bisa kita uraikan terhadap sumbu X menjadi Vx, dan kita uraikan terhadap sumbu Y menjadi Vy. Maka kecepatan pada posisi tertentu kita bisa tuliskan persamaannya jika dia memiliki sudut theta di sini. Maka komponen vektor kecepatan dalam arah mendatar yaitu pada sumbu X mengalami gerak lurus beraturan. Sedangkan pada arah vertikal yaitu sumbu Y, dia bola tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan. Kenapa mengalami gerak lurus berubah beraturan? Karena pada gerak sumbu Y dipengaruhi oleh gerak gravitas atau percepatan gravitas. Sehingga persamaannya dapat kita tulis bahwa besarnya Vx di sini, Vx yaitu sama dengan V0 X sama dengan V0 cos alpha, arah mendatar, tidak dipengaruhi percepatan gravitasi. Sedangkan arah vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka persamaan kecepatannya menjadi Vy sama dengan V0y minus percepatan gravitasi dikali dengan waktu. Sehingga kita dapat jabarkan V0 sin alpha min gt. Maka kita peroleh bahwa besarnya kecepatan bola tersebut pada posisi yang digambarkan ini kita peroleh yaitu berdasarkan persamaan Pythagoras, besarnya V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Sedangkan berapa besar sudut theta sama dengan tangen theta, yaitu Vy per Vx, setelah diperoleh nilai Vx dan Vy. Menentukan posisi benda. Kita menentukan posisi benda masih ketika kecepatan awal, maka penguraian terhadap sumbu X, sumbu Y. Ketika benda bola tersebut bergerak seperti ini, saya ulang lagi, bola tersebut bergerak membentuk lintasan parabola, maka di sini ada kecepatan ketika berada di posisi tertentu. Misalnya ini digambarkan ketika di atas, maka ketika di atas kita lihat di sini kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Kenapa? Karena kecepatannya menghilang, artinya menjadi kecepatannya sama dengan 0. Setelah mencapai puncak, maka dia mengalami jatuh. Ketika kita belajar gerak jatuh bebas, maka ini ketika bola sudah mencapai puncak, kemudian turun, dia mengalami gerak jatuh bebas. Sehingga komponen vektornya dapat digambarkan vektor kecepatan, yaitu seperti gambar berikut ini. Dan ketika melewati garis sejajar, maka komponen vektornya bisa kita gambarkan bahwa Vx sama dengan V0x di sini. Sedangkan ketika melewati garis batas juga untuk selanjutnya, maka kecepatan awalnya menjadi minus, di mana Vy sama dengan V0y. Sehingga posisi benda di setiap saat bisa kita tuliskan rumus umumnya bahwa gerak dalam arah horizontal dan gerak dalam arah vertikal, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dalam arah horizontal yaitu mengalami gerak lurus beraturan, maka kita bisa katakan bahwa masih ingat persamaan gerak lurus beraturan, bahwa S sama dengan V dikali T.
Maka di sini perbedaannya karena V-nya mengalami sudut tertentu, maka X sama dengan V0X dikali T, yaitu V0 cos alpha dikali T. Sedangkan dalam arah vertikal karena dia mengalami GLBB, maka posisinya di masing-masing titik yaitu V0Y dikali T min setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alpha dikali dengan T min setengah GT kuadrat. Sehingga apabila kita mencari berapa besar resultan vektornya, yaitu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dengan sudut theta, tangan theta, misalnya ini masing-masing sudutnya theta terhadap sudut X, yaitu Y per X. Saya lanjutkan untuk menentukan komponennya pada tinggi maksimum pada graf parabola. Ini contohnya H, tinggi maksimum. Maka untuk menentukan tinggi maksimum ketika bola ini berada di atas seperti ini, maka di sini ada V0x, sedangkan kecepatan pada sumbu Y, kecepatan awalnya sudah menghilang, maka yang ada hanya arah sumbu X, yaitu V0. Sehingga kita bisa tuliskan tinggi maksimum yaitu Vy sama dengan 0, maka V0 sin alpha min GT sama dengan 0. Sehingga kita bisa ketahui bahwa V0 sin alpha sama dengan G kali T, kita pindahkan posisinya. Maka kita peroleh untuk menentukan besarnya waktu untuk mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimum sama dengan TH tinggi pada H sama dengan V0 sin alpha per G. Maka ketinggian maksimum setelah disubstitusi dari persamaan Y sama dengan V0 sin alpha dikali dengan T min setengah GT kuadrat, maka kita peroleh berapa besar tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Setelah kita masukkan persamaan V0 sin alpha per G ke dalam persamaan umum Y sama dengan V0 sin alpha, ini T-nya diganti persamaan TH sama dengan V0 sin alpha per G, begitu juga setengah G, T-nya diganti V0 sin alpha per G, maka diperolehlah persamaan H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Kita bahas mengenai jarak jangkauan maksimum. Ketika bola ini tadi dilepaskan, seperti ini, dari kecepatan awal, maka bola mengalami gerak parabola, di mana ada titik maksimum pada sumbu sejajar yang dicapai bola tersebut. Untuk menentukannya, maka kita lihat pada masing-masing komponen tadi vektor. Maka rumus umumnya yaitu jarak jangkauan terjauh, Y-nya ketinggian dari titik semula sama dengan 0. Maka kita peroleh Y sama dengan V0 sin alpha dikali T min setengah GT kuadrat, Y-nya sama dengan 0. Kita peroleh T sama dengan setengah GT kuadrat pindah ke sebelah, maka setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alpha kali T, maka kita peroleh T sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Atau bisa kita katakan bahwa waktu untuk mencapai titik terjauh sama dengan 2 kali waktu yang dicapai pada tinggi maksimum. Kita ingat pada rumus sebelumnya bahwa untuk mencapai tinggi maksimum sama dengan V0 sin alpha per G. Maka T pada titik terjauh yaitu sama dengan 2 kali
waktu untuk mencapai tinggi maksimal. Maka jarak jangkauan berdasarkan persamaan X sama dengan V0 X dikali T sama dengan V0 cos alpha kali T, kita peroleh bahwa jarak jangkauan maksimum yang dicapai bola tersebut yaitu dari persamaan trigonometri bahwa 2 sin alfa dikali dengan cos alfa sama dengan sin 2 alfa, maka kita peroleh persamaannya bahwa jarak jangkauan maksimum atau X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan G. Setelah P ini kita masukkan ke persamaan X di sini, maka di sini V0 dikali V0 kuadrat sin alfa dikali dengan cos alfa 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa, kita tinggal masukkan sin 2 alfa dibagi dengan G. Perhatikan animasi berikut ini. Pada animasi tersebut kita akan membuktikan sudut yang dibentuk oleh gerak parabola. Apabila kita lihat pada meriam, sudut yang dibentuk gerak parabola di antara sudut 0 sampai dengan sudut 90. Maka pada animasi ini, bila dengan kecepatan yang sama, kita atur misalnya kecepatannya 50 meter per second, kita akan melihat sudut dan jarak yang ditempuh oleh peluru meriam tersebut. Nah, untuk itu, apabila kita rubah sudutnya ke sudut 20 misalnya, kita lihat jarak yang ditempuh oleh peluru meriam tersebut, garis berwarna merah. Dan kalau kita lihat lagi, kita naikkan pada sudut istimewa 30 derajat. Kita lihat dengan kecepatan yang sama, maka terlihat jarak peluru tersebut lebih jauh daripada jarak ketika menggunakan sudut 20 derajat. Kita gunakan sudut istimewa yang lain, misalnya sudut 45 derajat. Ketika menggunakan sudut 45 derajat, ternyata peluru mengalami jarak yang lebih jauh daripada sudut 20 dan 30 derajat. Jika kita menggunakan sudut 60 derajat, kita perhatikan di sini, ternyata jarak yang ditempuh oleh peluru tersebut, kalau kita lihat sama seperti sudut 30 derajat. Kita coba lagi pada sudut 70 derajat. Apakah pelurunya akan lebih jauh? Ketika peluru dilepaskan, ternyata jarak yang ditempuh oleh peluru adalah sama seperti ketika menggunakan sudut 20 derajat. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai titik terjauh, sudut yang digunakan adalah sudut 45 derajat. Contoh soal yang pertama, misalnya di sini seorang kiper dalam permainan sepak bola menendang bola dengan kecepatan 30 meter per second dari gawang dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan bola saat mencapai setengah detik atau 0,5 detik. Maka di sini kita tulis terlebih dahulu diketahuinya bahwa V0 sama dengan 30 meter per second, sedangkan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dengan sudut alfa sama dengan 30 derajat. Ditanya berapa kecepatan bola tersebut.
Maka kita bisa menggunakan persamaan umum pada graf parabola, yaitu bahwa pada arah sumbu X, besarnya kecepatan arah sumbu X yaitu Vx sama dengan V0 X sama dengan V0 cos alpha. Maka dari sini kita masukkan persamaannya bahwa kecepatan awal sama dengan 30 meter per second dengan cos 30 derajat dikali dengan 30 derajat cos 30 derajat, maka diperoleh 30 dikali dengan setengah akar 3 sama dengan 15 akar 3 meter per second. Sedangkan arah sumbu Y, dia mengalami GLBB, PY sama dengan P0Y min GT. Kita dapat masukkan persamaannya yaitu PY sama dengan 30 meter per second dikali dengan sin 30 dikurang dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dikali dengan waktu yang dibutuhkan tersebut yaitu setengah second. Sehingga kita peroleh PY sama dengan 30 meter per second dikali dengan sin 30 sama dengan setengah minus 5 diperoleh dari 10 dikali dengan setengah, sehingga kita peroleh bahwa PY sama dengan 15 meter per second min 5 meter per second sama dengan 10 meter per second. Setelah kita peroleh besarnya Vx dan Vy, maka kita bisa menentukan besarnya kecepatan pada titik tersebut, yaitu berdasarkan persamaan Pythagoras sama dengan akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat, sehingga akar 15 akar 3 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Kita peroleh bahwa akar 675 ditambah dengan 100, sehingga kita dapatkan akar 775 sama dengan 27,8 meter per second. Kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Seorang kiper menendang bola dengan kecepatan 30 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan posisi bola saat 2 detik. Maka langkah awal yang kita lakukan yaitu menuliskan diketahui dan ditanya. Diketahui dari soal tersebut bahwa kecepatan awal 30 meter per second, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, sedangkan sudut elevasi yang digunakan yaitu 30 derajat. Yang ditanya yaitu posisi benda saat 2 detik, berarti yang ditanya adalah posisi pada arah mendatar, sumbu X, dan arah vertikal atau ketinggian bola, yaitu sumbu Y. Maka untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah terlebih dahulu menentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai titik tertinggi. Setelah kita gunakan rumus untuk waktu mencapai titik tertinggi sama dengan V0 sin alpha per G, kita masukkan berdasarkan persamaan diketahui, yaitu V0 30 sin 30 per percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka kita peroleh nilainya 3 second dikali dengan setengah. 3 diperoleh dari 30 dibagi dengan 10. Maka kita peroleh pada waktu 1,5 detik, maka bola mencapai titik tertinggi. Karena T pada H maksimum 1,5 second, maka posisi bola tersebut saat 2 second sudah melewati titik tertinggi. Itu artinya bola mengalami gerak jatuh bebas. Maka kita jawab pertanyaannya. Terlebih dahulu kita cari pada sumbu X, yaitu X sama dengan V0 X dikali T sama dengan V0 cos alpha dikali T. Di mana X sama dengan 30 meter per second dikali dengan cos alpha yaitu cos 30 dan waktu yang dibutuhkan yaitu 2 second.
maka kita peroleh 30 dikali dengan cos 30 yaitu setengah akar 3 dikali dengan 2 second. Maka setengah dikali dengan 2 sama dengan 1, maka 30 dikali dengan akar 3 sama dengan 30 akar 3 meter. Satuannya bisa kita hilangkan, S dikali dengan 1/S maka tinggal M. Untuk sumbu Y mengetahui ketinggian bola saat 2 second. Karena benda mengalami gerak jatuh bebas dalam waktu 2 second, maka 2 second min 1,5 titik tertinggi yaitu 0,5 second. Berdasarkan persamaan gerak jatuh bebas yaitu Y sama dengan P0 T plus setengah GT kuadrat, sedangkan P0-nya sama dengan 0 ketika mencapai titik tertinggi, maka persamaannya menjadi Y sama dengan setengah GT kuadrat. Maka kita bisa masukkan persamaannya, yaitu setengah dikali dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dikali dengan waktu yang dibutuhkan yaitu setengah kuadrat, maka kita peroleh setengah dikali setengah sama dengan 1/4, maka 1/4 dikali dengan 10, 2,5 dibagi setengah, yaitu 1,25. Maka kita bisa katakan bahwa posisi benda pada arah sumbu X yaitu 30 meter dan arah sumbu Y pada ketinggian 125 meter. Saya lanjut pada contoh soal berikutnya. Sebuah anak panah lepas dari busurnya dengan kecepatan 30 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah jarak jangkauan maksimum? Yang berikutnya, tentukan sudut elevasi di mana anak panah mencapai target yang jaraknya 45 meter. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini, kita tulis diketahui kecepatan awal 30 meter per second, gravitasi 10 meter per second kuadrat, ditanya jarak maksimum, dan berapa sudut alfa ketika anak panah mencapai jarak maksimum 45 meter. Targetnya di 45 meter. Maka untuk menyelesaikannya, kita masuk pada persamaan bahwa jarak maksimum yaitu persamaannya P0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Maka kita masukkan persamaan kecepatan awal 30 meter per second kuadrat sin 2 dikali 45 derajat per 10 meter per second kuadrat. Maka kita dapat selesaikan bahwa sin 90 yaitu diperoleh dari 2 dikali 45, 30 kuadrat berarti 900 dibagi dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kita peroleh bahwa nilainya yaitu 900 dikali dengan sin 90 sama dengan 1, berarti nilainya tetap 900 dibagi dengan 10, sehingga kita peroleh nilainya 90 meter. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tentukan sudut elevasi di mana anak panah mencapai target yang jaraknya 45 meter. Maka kita tentukan dulu bahwa besarnya X maksimum yaitu sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat alfa per G, di mana targetnya kita ketahui 45 meter, kita masukkan pada X, sedangkan kecepatannya 30 meter per second, kita masukkan pada persamaan kecepatan awal, alfa yang kita tanya dibagi dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat.
Maka kita peroleh bahwa 45 meter dikali dengan 10 sama dengan 450 meter kuadrat per second kuadrat dibagi dengan 30 kuadrat meter kuadrat per second kuadrat, maka meter kuadrat per second kuadrat bisa kita coret. Maka 450 dibagi dengan 900 sama dengan 1/2. Maka untuk menentukan sin 2 alfa yang nilainya setengah, yaitu pada sin 30. Sehingga kita peroleh bahwa 2 alfa sama dengan 30. Maka kita dapat tentukan bahwa besarnya alfa sudut yang digunakan orang tersebut yaitu sebesar 15 derajat. Kita masuk pada soal berikutnya. Sebuah bola ditendang ke udara dengan sudut elevasi 30 derajat sehingga membentuk lintasan parabola. Bila kecepatan awal bola 20 meter per second, tentukan ketinggian maksimum dan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian tersebut, dan waktu dan jarak jangkauan bola. Maka untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, kita tulis dulu diketahui bahwa V0 sama dengan 20 meter per second, alfa sama dengan 30 derajat, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ditanya berapa H maksimum dan T maksimum, yaitu ketinggian maksimum dan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Dan ditanya berapa jarak maksimum dan juga waktu untuk mencapai jarak maksimum. Maka kita bisa selesaikan soal tersebut dengan terlebih dahulu mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, yaitu P0 sin alfa per G, sehingga 20 meter per second sin 30 per 10 meter per second kuadrat. Kita peroleh 20 dikali dengan sin 30 setengah dibagi dengan 10. Kita peroleh persamaannya bahwa T pada H maksimum yaitu 1 second. Sedangkan persamaan kita bisa lihat di sini meter per meter, jadi habis second dibagi dengan second kuadrat, maka second dikali dengan second kuadrat, maka kita peroleh second. Untuk H maksimum, ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita masukkan persamaannya, 20 meter per second kuadrat sin kuadrat kali 30 derajat. Maka 2 kali 10 meter per second kuadrat. Sehingga kita peroleh bahwa 20 dikali 20 sama dengan 400. Sin kuadrat 30, berarti sin 30 sama dengan setengah. Setengah kuadrat sama dengan 1/4 dibagi dengan 20, sehingga kita peroleh nilainya sama dengan 400 dibagi 4 sama dengan 100, 100 dibagi dengan 20 sama dengan 5 meter. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, menentukan waktu dan jarak jangkauan bola, maka untuk waktu untuk mencapai jarak jangkauan maksimum sama dengan 2 kali waktu pada saat mencapai ketinggian maksimum. Sehingga persamaan yang sebelumnya bahwa 2 V0 sin alfa per G untuk waktu untuk mencapai jarak maksimum, kita peroleh bahwa V0 sin alfa per G sama dengan 1, sehingga 2 dikali dengan 1 sama dengan 2 second. Untuk mencapai jarak jangkauan maksimum, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G, di mana V0 sama dengan 20 kuadrat sin 2 kali 30 per 10. Maka kita peroleh bahwa 20 kuadrat sama dengan 400 meter kuadrat second kuadrat, sin 2 kali 30 adalah sin 60 dibagi dengan 10. Maka kita peroleh bahwa nilainya 400 dikali sin 60 sama dengan setengah akar 3 dibagi dengan 10. Maka kita peroleh 400 dikali dengan setengah sama dengan
200. 200 dibagi 10 sama dengan 20. Kita peroleh 20 akar 3. Demikian contoh-contoh soal yang saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat, menjadi pemacu untuk latihan-latihan soal berikutnya. Saya hanya menggunakan sudut 30 derajat untuk mempermudah dalam perhitungan dan mencerna, tetapi sebenarnya sudut istimewa pada gerak parabola yaitu sudut antara 0 sampai dengan 90 derajat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video yang saya sampaikan dapat bermanfaat.